sekali Bapak Ibu guru hebat dan dosen yang kami hormati. Perkenalkan, nama saya Mas Ton Barus. Saya adalah guru di sekolah SMP Negeri 4 Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Hari ini Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya akan mempraktekkan pembelajaran di kelas, yakni di kelas 7 dengan materi peran gereja bagi perkembanganku. Video ini adalah salah satu tugas saya sebagai mahasiswa di STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang untuk memenuhi tugas batch 1 PPG 2025. Mohon saran dan kritikan bagi Bapak Ibu guru maupun para dosen agar kedepannya saya lebih baik lagi menjadi guru yang diharapkan oleh bangsa dan negara kita. Sekian dan terima kasih. Apa kabarnya pagi ini? Baik, Pak. Kita ketemu lagi dalam pelajaran agama Katolik pada jam pertama pagi ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita bernyanyi terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak, satu ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ada suaranya. Nurahmu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Baik, sebelum kita belajar, siapa yang bersedia doa pembuka? Silakan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat-Mu, berkat-Mu yang tak terhingga dalam hidup kami. Secara khusus, kami berterima kasih atas gereja-Mu yang kudus, yang telah Engkau jadikan sebagai ibu dan guru iman kami. Melalui gereja, kami telah Engkau panggil untuk mengenal kasih-Mu, menerima sakramen-sakramen yang menyelamatkan, dan belajar tentang jalan kebenaran. Gereja telah menjadi tempat di mana iman kami bertumbuh, harapan kami diteguhkan, dan kasih kami dipupuk dalam persekutuan dengan sesama. Ya Bapa, kami mohon berkat-Mu agar gereja-Mu senantiasa menjadi pelita yang menerangi jalan hidup kami, membimbing kami dalam setiap langkah perkembangan kami sebagai anak-anak-Mu. Semoga kami pun semakin mampu menghayati peran gereja dalam hidup kami dan menjadi saksi kasih Kristus di tengah dunia. Demi Kristus pengacara kami. Amin. Amin. Bapak, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, minggu lalu, Jumat lalu kita telah belajar mengenai peran sekolah bagi perkembangan guru. Untuk materi pagi ini kita masuk materi baru, yaitu peran gereja bagi perkembangan guru. Nah, Bapak mau bertanya, ya, di dalam benakmu atau pikiranmu, kalau mendengar atau melihat kata gereja, apa yang kamu pikirkan? Coba.
Ya, gereja dan pikiranmu. Nggak pernah dengar kata gereja atau tidak pernah mendengar, melihat apa di benakmu? Coba, jangan takut salah. Apa artinya gereja menurutmu? Gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, bagus. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ada lagi yang lain? Apakah gereja itu sebuah makanan ringan? Nah, dalam benakmu, pikiranmu, apa yang kamu bayangkan mengenai kata gereja? Ada satu dua orang lagi? Baik, perhatikan ke depan. Pengertian gereja yang secara umum ada dua bagian. Ya. Pengertian pertama, gereja merujuk pada bangunan fisik, tempat umat Kristen berkumpul untuk beribadah. Yang kedua, lebih mendalam seperti yang dikatakan oleh temanmu tadi, Rani, bahwa gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ya, dimanapun mereka berada. Ya, semua orang menerima Tuhan sebagai juru selamat. Nah, dua pengertian gereja tadi. Yang pertama dari segi fisik, yaitu bangunan gereja. Gereja Katolik semuanya kelihatan tampak megah. Ya, megah. Ya, bangunannya berbagai model, mau klasik, modern, semua ada di seluruh dunia. Itu bangunan fisik, secara fisik, jasmaninya. Tetapi yang kedua tadi, yang lebih mendalam itu secara rohani, yaitu sekumpulan atau persekutuan orang-orang beriman. Beriman artinya yang percaya kepada siapa? Yesus, Sang Juru Selamat. Seperti itu ya. Paham sampai di sini, nak? Paham. Pengertian gereja ya, seperti itu. Baik, gereja juga kalau kita lihat di dalam kitab suci, ya, menunjukkan bahwa dalam Injil Matius 16 ayat 18 mencatat perkataan Yesus kepada Petrus. Apa katanya? Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya. Dalam gereja Katolik, ayat ini dipahami sebagai dasar pendirian di atas para rasul, yaitu Santo Petrus, yang menunjukkan sifat apostolik dari 4 sifat gereja. Apa saja 4 sifat gereja? 1, apa lagi? Kudus, Katolik, dan apa ini? Apostolik. Ya, paham sampai di sini, nak? Paham? Ya. Bahwa gereja itu didirikan oleh siapa? Yesus Kristus. Ya, dan Dia memberikan kunci kerajaan Allah melalui ketua para rasul. Siapa ketua para rasul? Yaitu ketua para rasul siapa? Ada berapa rasul Yesus? Ketuanya siapa? Ketuanya adalah Santo Petrus. Dialah sebagai paus yang pertama. Dan sekarang hari ini
telah diberitakan Paus kita sudah terpilih. Ada yang tahu dari mana? Siapa? Coba. Paus Leo. Paus mesinnya. Dialah sebagai pemimpin gereja Katolik pada saat ini untuk kedepannya. Baik. Selanjutnya yang meneguhkan kita lagi bahwa gereja itu benar-benar hadir di tengah-tengah kita hingga saat ini, yaitu ditunjukkan oleh para rasul, bahwa umat persekutuan para rasul itu kelihatan pada jemaat perdana, yaitu Kisah Rasul 2 ayat 42 menggambarkan kehidupan jemaat perdana. Apa katanya? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan dalam pemecahan roti dan dalam doa. Ayat ini menunjukkan 4 pilar gereja awal. Yaitu pertama apa? Yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat adalah doa. 4 pilar, ya, menunjukkan 4 pilar kehidupan gereja awal. Yang pertama adalah mereka berkumpul bersama-sama. Yang dua, memecahkan roti, yaitu yang kita kenal dengan merayakan Ekaristi. Yang ketiga apa? Yaitu mereka berkumpul memecahkan roti dan mereka belajar bersama-sama. Yang terakhir, berdoa bersama. Seperti itu, ya. Inilah background atau latar belakang hingga saat ini kita umat Katolik yang katanya apa? Ada istilah partamiangan, kan? Tahu itu? Atau doling, itu doa lingkungan. Ya, doa lingkungan. Itu yang diajarkan para rasul hingga sampai saat ini. Sekarang dari tema kita tadi, peran gereja bagi perkembangan kita, bahwa tujuan pembelajaran ini peserta didik atau kalian harus tahu apa saja peran gereja bagi diriku sendiri. Apa saja bisa kita dapat? Contohnya yaitu pewartaan sabda Allah atau istilah liturginya dari Krukma, ya, Krukma. Ya. Baru yang kedua apa? Sakramen. Baru kasih. Pembinaan komunitas. Pembimbingan rohani dan konseling. Pembinaan keluarga, kaum muda dan anak-anak. Ya. Jadi gereja itu banyak sekali dapat bermanfaat bagi kita umat Allah. Kita setiap hari bisa membaca sabda Allah melalui kitab suci. Setiap minggu kita ke gereja mendengar sabda Allah dari kitab suci, ya. Di situ juga kita telah menerima sakramen. Berapa sakramen di gereja Katolik? 7. Sudah tahu semua, ya? Apa aja? Baptis, Ekaristi, Krisma, tobat, pengurapan roh sakit, imamat, dan perkawinan. Baru pelayanan kasih, diakonia. Ya. Di sini umat diajak supaya selalu melayani, memberikan kasih kepada orang-orang yang berkesusahan, kaum miskin, mengunjungi orang sakit. Baru ada bimbingan rohani atau konseling. Gereja terbuka bagi seluruh umat. Jika kita mau konseling, konsultasi dengan baik itu pastor maupun suster, konsultasi baik tentang iman maupun tentang kehidupan di dunia ini. Ya, keluarga dibina di situ. Ada juga, ya, kelompok kategori yang di gereja kita. Apa aja itu? Bina iman bina iman baru OM. Apa kepanjangan OMK? Orang Muda Katolik.
Itulah peran gereja yang dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selain dari peran gereja, kita juga memiliki tokoh-tokoh yang ada di dalam gereja, mulai dari tingkat paroki sampai dengan tingkat lingkungan yang terkecil. Paroki kita apa namanya? Paroki Santa Teresa karena Yesus. Tahu nama pastor paroki dan rekannya tahu? Tahu? Siapa nama pastor paroki kita? Bagus. Rekannya Ari, Sarah, lagi. Itu. Yang pertama tokoh-tokoh dalam gereja ada pastor paroki. Pastor paroki adalah pastor kepala yang mendampingi ataupun yang memimpin satu buah paroki. Baru ada pastor vikaris atau romo pembantu, itu pastor rekan dikatakan. Nah, ini tokoh ini sangat berperan bagi hidup kita. Nah, baru di lingkungan ada ketua lingkungan. Nah, selain ketua apa aja biasanya ada pengurus lingkungan, ada ketua kayak di kelas juga ada ketua, ada apa lagi? Bendahara ada, sekretaris atau KSB. Di lingkungan bersama ada ketua lingkungan, ada sekretaris lingkungan, ada bendahara lingkungan. Nah, selanjutnya ada DPP. Apa kepanjangan DPP? Dewan Pastoral Paroki. Nah, DPP adalah umat yang dipilih atau yang mau memberikan waktu dan dirinya untuk melayani gereja yang dianggap pantas dan cakep. Ya, beberapa umat di dalamnya diangkat oleh pastor paroki. Baru ada katekis. Katekis itulah seorang yang dihunjuk oleh pastor menjadi pewarta ataupun katekese, yakni untuk membina umat yang akan menerima pelayanan gereja, baik pelayanan berupa penerimaan, sakramen dan sebagainya. Baru ada juga situ lektor atau masmur. Lektor itu apa lektor? Iya, apa? Membaca kitab suci. Itu kalau lektor. Kalau perempuan disebut lektris. Ya, lektris, membaca kitab perempuan. Baru ada putra altar atau Nah, sekarang kamu inilah, pada saat remaja inilah kamu saatnya memberikan dirimu melayani gereja. Tadi kan sudah diterima apa yang telah kita terima, manfaat atau peran gereja bagi hidup kita kan. Sekarang diminta atau kita kembali ingin memberikan diri kita. Ikutilah kegiatan bina iman remaja yang nanti rujukannya akan menjadi putra altar atau putri mesdinar, ya seperti itu. Baru ada juga umat tokoh ya dalam gereja itu prodiakon. Siapa yang tahu apa aja tugas prodiakon? Tiap minggu kan ada prodiakon kan? Apa? Ya, membantu pastor membagikan kepada umat. Selain itu prodiakon juga bisa membawakan khotbah di lingkungan maupun stasi. Yang ketiga, prodiakon diberi kuasa oleh pastor paroki membagikan komuni kepada orang baik di rumah sakit maupun di rumah. Paham sampai sini? Selain ini apa lagi tokoh dalam gereja? Yang gini biasanya apa? Dirijen dan organis. Itu juga merupakan tokoh yang harus kita junjung tinggi ataupun harus kita support.
Kita harus memberi diri di situ seperti itu ya. Baik. Selanjutnya ya. Selanjutnya dalam pelajaran ini setelah saya tadi menerangkan apa itu gereja, kita sekarang akan masuk ke dalam kerja kelompok. Ya, kerja kelompok. Baik. Kerja kelompok. Di sini akan dibagikan tugas kerja kelompoknya. Dan silahkan kerjakan oleh masing-masing kelompok. Oke, silahkan Nak. Mengenai peran gereja bagi perkembanganku. Baca soalnya. Kami baca, cari di kitab suci sesuai dengan teks yang mau diminta tadi. Atau di buku siswa. Ya. Baik, sudah selesai ya? Apa sudah selesai ya? Oke. Baik, sekarang kita akan mempresentasikan masing-masing kelompok. Setiap kelompok menghasilkan, membacakan hasil diskusimu, ya. Dan nanti jika ada kelompok lain yang mau bertanya, dipersilahkan. Paham? Oke, mulai dari kelompok 2. Silakan. Berdiri, Nak. Iya, Pak. Depan. Kelompok masing-masing ketua kelompok silakan maju ke depan.
Silakan majukan ke depan, masing-masing kelompok. Oke, kelompok 1 silakan. Bacakan hasil kursinya. Apa yang kamu ketahui tentang pengertian gereja? Gereja merujuk pada bangunan fisik, tempat umum, tempat umat Kristen berkumpul untuk beribadah. Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus yang terdiri dari semua orang yang telah menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebutkan contoh peran gereja dalam membimbing umat Tuhan. Beberapa contoh peran gereja tersebut antara lain pewartaan sabda Allah, pelayanan sakramen, pelayanan kasih, pembinaan komunitas, bimbingan rohani dan konseling, pembinaan keluarga, pembinaan kaum muda dan anak-anak. Ajaran kitab suci tentang peran gereja atau pentingnya komunitas beriman menurut ajaran Katolik. Gereja sebagai tubuh Kristus dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Gereja sebagai umat Allah 1 Petrus ayat 2 sampai ayat 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Persekutuan para rasul dan umat perdana Kisah para rasul 2 ayat 42. Perintah kasih Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Gereja didirikan di atas para rasul Matius 16 ayat 18. Kitab suci mengajarkan bahwa gereja bukanlah sekadar kumpulan individu, melainkan sebuah persekutuan hidup yang dibangun oleh Kristus. Komunitas beriman menjadi tempat di mana iman dihidupi, dibagi, dan diperkuat. Baik, ada yang mau bertanya mengenai pendapat masing-masing kelompok? Paham yang mereka sampaikan? Oke, kita beri tepuk tangan. Baik, setelah kamu tadi menyampaikan atau mempresentasikan pendapatmu masing-masing, hasil diskusimu dalam kelompok, nah, sekarang sebagai bahan refleksi renungan bagimu, nanti bisa kamu catat dan kumpulkan kepada saya ya, sebagai tugasmu. Selama kamu berdiskusi dalam kelompok, hal-hal apa saja yang kamu alami? Ya, hal-hal apa saja yang kamu alami? Ya. Baru tantangan apa yang kamu hadapi selama kamu berdiskusi dalam kelompok? Paham pertanyaan ini? Paham ya? Refleksi dalam kelompok tadi apa saja seperti itu ya, refleksi bagimu. Baik, Bapak akan merangkum pertemuan kita hari ini ya, mengenai peran gereja bagi perkembanganku ya. Gereja adalah tempat orang-orang yang percaya. Ya. Mereka berkumpul, bersekutu. Baru mereka ya, merayakan ataupun memecah-mecahkan roti, itu merayakan Ekaristi. Mereka berkumpul bersama. Dan mereka belajar bersama dan berdoa bersama. Itulah yang kita turun-temurun kita lakukan hingga saat ini. Bahwa gereja itu benar-benar berperan bagi perkembangan diri kita, terlebih dari dirimu sendiri. Ya, sangat baik dari segi sikap ataupun moral, tingkah lakumu. Kalau kamu
rajin ke gereja, terlebih mengikut ambil bagian di dalam pelayanan gereja sebagai apa tadi? Bina iman remaja sebagai putra putri atau misdina, yakinlah akan sangat mempengaruhi perkembangan diri kita. Kita akan terbiasa, ya. Imbasnya apa? Kita semakin percaya dengan diri sendiri, dengan tampilnya di depan orang banyak, yaitu umat Allah. Ya. Jadi gereja itu berpengaruh bagi hidup kita. Nah, refleksi tadi sebagai tugas kita, apakah kita pernah mendoakan tokoh-tokoh gereja tadi? Pernahkah kita berdoa untuk pastor paroki, rekan mandunya, para diakon, lektor, katekis, guru agama? Pernahkah kamu mendoakannya? Ini bahan refleksi untuk kalian. Yang kedua, bersediakah saya meluangkan waktu mengambil kegiatan di gereja? Meluangkan waktu memberi diri daripada saya main handphone 24 jam, daripada ikut ke gereja tak latihan bir, mengikuti pelatihan putra putri altar, misdina. Atau saya lebih tertarik dengan duniaku sendiri, dengan membanggakan gadget ini. Itu bahan renungan untuk kita. Baik, sebagai kata penutup, ya, kita bernyanyi dulu. Siapkan diri kita. Bapak, terima kasih. Sebelumnya saya ingin kembali menegaskan bahwa iman ini kita pegang seumur hidup, perjalanan hidup kita. Jadi ada Presiden Amerika mengatakan, jangan ditanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi tanyalah apa yang telah diberikan negara, kamu berikan kepada negara. Demikian juga kita di gereja Katolik. Jangan ditanya apa yang telah gereja berikan kepadaku, tetapi tanyalah apa yang telah aku berikan ke gereja. Baik, mari kita, semoga pelajaran pagi ini dapat kamu pahami dan berguna bagi kehidupan kamu semuanya. Amin. Kita puji nama Tuhan sebelum doa pembuka, doa penutup. Siapa yang bawa doa penutup? Bersedia? Oke, kita berdoa, bernyanyi. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur atas kesempatan ini untuk merenungkan peran gereja dalam perkembangan hidup kami. Terima kasih atas segala bimbingan, pengajaran dan persekutuan yang telah kami terima melalui gereja. Semoga pemahaman ini semakin menumbuhkan kami dalam iman dan mendorong kami untuk semakin aktif mengambil bagian dalam kehidupan gereja. Kiranya kami pun mampu mewujudkan nilai-nilai Kristiani yang telah kami pelajari dalam setiap langkah hidup kami. Semua ini kami haturkan kepada-Mu ya Bapa, melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, pelajaran kita sudah selesai. Silahkan keluar istirahat.